Shalom, selamat pagi semuanya. Wah, senang banget rasanya kita bisa bahas penjelasan renungan hari ini bareng-bareng. Shalom. Betul banget. Pagi yang luar biasa buat nemenin Anda semua, keluarga besar Jemaat Moving Ministry Church. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang benar-benar menguatkan, yaitu soal bersukacita dalam Tuhan. Ini bukan sekedar teori ya, tapi ini hari ke-19 dari seri renungan kita buat bantu Anda memulai hari dengan hati dan fokus yang pas banget. Yuk, kita buka hati dan pikiran, kita lihat bareng-bareng gimana pesan renungan hari ini bisa nuntun kita buat ngerasain damai yang sejati. Coba deh bayangin suasana pagi yang damai banget. Cahaya matahari baru aja terbit, nembus kabut di pegunungan, ada teh hangat, sarapan yang udah siap, dan yang paling penting, Alkitab yang terbuka di depan kita. Aduh, ngebayanginnya aja udah tenang banget kan? Momen perhentian kayak gini tuh berharga banget. Sebelum kita mulai sibuk sama kerjaan, urusan keluarga, atau hiruk-pikuk hari ini, selalu ada undangan buat cari kedamaian batin dulu. Setuju banget. Alkitab yang terbuka itu ibarat jangkar kita loh. Kekuatan buat ngejalanin hari yang panjang itu bukan datang dari berapa cangkir kopi yang kita minum, tapi dari seberapa dekat kita terkoneksi sama firman Tuhan sebelum mulai beraktivitas. Tapi jujur deh, kadang ada pertanyaan kayak gini yang muncul di hati. Apakah keadaan hari ini bikin Anda susah banget buat sekedar senyum? Nah, ini relevan banget. Kita sadar kok, mungkin pagi ini nggak semua dari Anda ngerasa hidup lagi baik-baik aja. Pasti ada aja kan. Entah itu lagi berjuang soal kesehatan, tagihan yang numpuk, cemas mikirin besok, atau lagi ada masalah di rumah. Perasaan lelah dan cemas Anda hari ini itu nyata dan valid banget loh. Dan justru karena realitas hidup itu nggak selalu mulus, pesan renungan kita hari ini jadi krusial banget. Tuhan itu ngerti banget sama pergumulan kita, dan Dia punya jalan keluar yang kadang nggak masuk di logika dunia. Wanita, bagian pertama. Kita masuk ke inti pesannya dari Filipi pasal 4 ayat 4. Disinilah fondasi kita. Ini titik balik buat ngadepin semua rasa cemas yang mungkin membebani hati kita pagi ini. Rasul Paulus ngajak kita buat ngalihin fokus. Dari masalah yang berat, pindah ke perintah Tuhan. Wanita, coba kita dengerin dan resapi baik-baik ya. Filipi 4 ayat 4 bilang dengan tegas, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Perhatiin deh, Rasul Paulus tuh nggak cuma ngomong sekali, tapi sampai diulang 2 kali. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau di Alkitab ada pengulangan, itu bukan tanpa alasan. Itu berarti penting dan harus diperhatikan. Benar banget, dan yang bikin pesannya makin dalam adalah kata senantiasa. Artinya, gak peduli kita lagi di musim kehidupan yang kayak gimana, lagi di puncak kesuksesan, atau lagi di titik terendah, perintahnya tetap sama. Sukacita ini bukan sekedar saran tambahan, tapi gaya hidup yang harus kita jalani dalam Tuhan. Pria, bagian kedua. Lalu, dari mana sih sebenarnya sumber sukacita yang sejati itu? Buat nemuin sukacita sejati ini, kita butuh ubah total cara pandang kita. Kita harus berhenti bergantung sama hal-hal di luar kita. Kalau pandangan dunia kan bilang kita baru bisa bahagia kalau keadaannya sempurna. Iya, dunia ngajarin kita bahagia kalau dompet kita tebal, badan kita sehat terus, dan gak ada masalah sama sekali. Tapi jujur aja, pondasi kayak gitu rapuh banget. Kalau kita terus nunggu semuanya sempurna dulu, kita gak bakal pernah ngerasain sukacita. Begitu masalah datang sedikit aja, sukacitanya langsung hilang menguap. Wanita, tapi pandangan Alkitab itu beda banget. Sukacita kita itu berasal dari hubungan yang hidup dengan Tuhan. Ini baru sumber yang stabil, permanen, dan sama sekali nggak bergantung sama cuaca masalah kita hari ini. Jadi, kita dihadapkan pada satu pilihan penting nih. Pilihlah untuk bersukacita karena Dia hadir dan Dia baik. Pemakaian kata pilihlah ini menarik banget loh. Ternyata sukacita itu bukan perasaan pasif yang tiba-tiba turun dari langit kalau kita lagi beruntung. Sukacita itu pilihan aktif yang harus kita ambil setiap pagi. Dan alasan utama kita milih bersukacita hari ini bukan karena tiba-tiba masalahnya lenyap semua, bukan itu. Kita milih bersukacita secara spesifik karena satu alasan pasti, Tuhan ada nemenin kita hari ini. Dan sifat dasarnya itu memang baik. Kehadiran dan kebaikannya nggak pernah berubah, itulah yang jadi jaminan kita. Jaminan inilah yang bikin kita berani milih buat terus bersukacita, apapun badai yang lagi kita hadapin. Pria, bagian ketiga, menjadikan sukacita ini sebagai kekuatan kita sehari-hari. Wanita, terus praktiknya gimana dong di dunia nyata? Sukacita dari Tuhan itu nggak cuma berhenti di teori, tapi dirancang buat jadi perisai yang kasih kita energi ekstra. Ada 3 hal nyata yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tetap tersenyum di tengah tantangan. Betul, dan senyum itu bukan berarti kita pura-pura nggak ada masalah loh. Tapi itu deklarasi kita kalau Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih besar dari masalah apapun.
Lalu yang kedua, bersyukur di tengah kekurangan. Ini dalam banget maknanya. Waktu kita ngerasa uang lagi pas-pasan, tenaga udah habis, atau dukungan lagi kurang, sukacita Tuhan bantu kita geser fokus buat ngelihat betapa melimpahnya keselamatan yang udah Dia kasih. Dan yang ketiga, tetap berharap di tengah ketidakpastian. Waktu masa depan kelihatan buram dan dunia nggak bisa ngasih kepastian apa-apa, sukacita Tuhan itu ibarat jangkar pengharapan yang kuat banget buat jiwa kita. Ini bukti nyata kalau sukacita Tuhan itu benar-benar pelindung kita. Wanita, ini bawa kita ke motivasi utama hari ini. Pesan langsung dari Tuhan buat Anda, sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Pria, bersukacitalah hari ini karena Tuhan besertamu. Jemaat sekalian, dengerin baik-baik ya. Anda nggak berjuang sendirian hari ini. Apapun tumpukan kerjaan di meja, atau obrolan sulit yang harus Anda lewatin nanti, ingat kalau Allah Immanuel menyertai Anda secara nyata. Wanita, Jangan biarin keadaan yang buruk nyuri sukacita Anda pagi ini. Ambil lagi kekuatan itu. Keluarlah dari rumah hari ini dengan yakin kalau penyertaan Tuhan itu adalah alasan paling masuk akal buat Anda bersukacita dan jadi kuat. Pria, bagian keempat. Mari kita tutup dengan doa dan berkat. Yuk, kita ambil jeda sejenak. Dimanapun Anda berada sekarang, mungkin lagi di meja makan, lagi nyetir, atau di ruang kerja, mari satukan hati dalam keheningan, kita naikkan doa ini sama-sama sebagai bentuk penyerahan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sumber sukacitaku. Tolonglah aku untuk bersukacita hari ini, bukan karena keadaan, tetapi karena Engkau setia dan baik. Penuhi hatiku dengan sukacitamu. Amin. Amin. Doa ini kelihatannya sederhana ya, tapi kuasanya luar biasa kalau kita ucapkan dengan segenap hati. Kenapa? Karena lewat doa ini, kita naruh sandaran kita sepenuhnya pada kesetiaan Tuhan, bukan pada situasi dunia yang bisa berubah-ubah. Terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu pagi Anda yang berharga buat ngikutin penjelasan renungan ini bareng kami. Kami sungguh berharap obrolan kita hari ini bisa nempel dan menguatkan langkah Anda seharian penuh. Amin. Kiranya sukacita sejati dan damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai setiap usaha, pekerjaan, dan langkah Anda hari ini. Dan sebagai penutup dari kami berdua, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.